Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Munawir, NPM 0911080421 dari kelas D semester 6, Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidrap Rapa. Nah, untuk kali ini kita akan membahas sedikit mengenai perbandingan administrasi negara. Nah, baik, langsung saja untuk pengertian administrasi. Administrasi sebagai proses kegiatan, tata usaha, pemerintahan dan administrasi publik, segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja, sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik memusatkan perhatian pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah. Ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dan institusi atau organisasi yang bersifat publik. Nah, selanjutnya cabang ilmu administrasi publik. Sebagai cabang ilmu administrasi, administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang. Yang pertama itu, ilmu sosial administrasi publik memperlihatkan aspek sosial masyarakat. Kedua, ilmu administrasi publik memiliki keterkaitan erat dengan ilmu politik. Nah, yang ketiga, ekonomi administrasi publik juga mengambil konsep ekonomi dalam mengelola sumber daya publik. Yang keempat, psikologi administrasi publik mempertimbangkan faktor psikologi dalam hubungan antara birokrat dan masyarakat. Nah, yang kelima, antropologi budaya. Dalam konteks ilmu administrasi negara, peran antropologi terletak pada pengaruh budaya terhadap sistem administrasi negara. Nah, yang terakhir itu sosiologi. Teori sosiologi membantu memahami dinamika sosial, ketidaksetaraan, dan dampak kebijakan pada masyarakat. Selanjutnya, pendekatan administrasi publik. Nah, menurut Thomas J. David, adapun pendekatan administrasi sebagai berikut. Manajerial, pendekatan ini menekankan penggunaan prinsip manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam administrasi publik. Nah, pendekatan psikologis memahami perilaku manusia dalam konteks administrasi publik. Ini melibatkan aspek psikologi seperti motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Nah, pendekatan politik, administrasi tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dalam konteks politik dan pendekatan ini mempertimbangkan faktor politik dalam mengambil keputusan. Nah, pendekatan sosiologi mempertimbangkan dampak sosial dan budaya dalam administrasi. Nah, menurut C.L. Sherman, adapun pendekatan administrasi publik sebagai berikut. Pendekatan proses administrasi fokus pada bagaimana administrasi berlangsung, termasuk tahapan, alur kerja, dan interaksi antar elemen-elemen administrasi. Pendekatan empiris yaitu pendekatan ini menggali informasi dari pengalaman nyata, penelitian, dan analisis lapangan untuk mengidentifikasi tren dan masalah dalam administrasi publik. Nah, selanjutnya pendekatan perilaku manusia, itu memahami bagaimana perilaku individu atau kelompok mengaruhi administrasi. Nah, selanjutnya pendekatan administrasi publik. Menurut Gordon, adapun pendekatan administrasi publik sebagai berikut. Pendekatan tradisional, yaitu pendekatan ini menekankan pada aspek tradisional dalam administrasi publik. Nah, pendekatan perilaku itu memperlihatkan perilaku dalam administrasi publik. Nah, pendekatan pembuatan keputusan itu memandang organisasi sebagai unit yang penuh dengan situasi pembuatan keputusan. Nah, pendekatan ekologis menuntut penggunaan berbagai model, pendekatan dan konsep yang mengintegrasi kerangka teori. Nah, selanjutnya 7 kekhususan administrasi publik. Menurut Kaiden, yaitu kehadiran administrasi publik tidak dapat dihindari. Nah, yang kedua, administrasi publik mengharuskan kepatuhan. Nah, yang ketiga, administrasi publik memiliki prioritas. Yang keempat, administrasi memiliki kekecualian. Yang kelima, manajemen puncak administrasi publik atau politik. Nah, yang keenam, penampilan sulit diukur. Nah, yang ketujuh itu administrasi publik yaitu menggabungkan teknologi dan ideologi. Nah, identifikasi administrasi publik. Oke, Den.
menawarkan 5 identifikasi administrasi publik yang terdiri dari administrasi pemerintah, identifikasi organisasi publik, mengidentifikasi orientasi, sikap administrasi, identifikasi proses yang bersifat khusus, dan mengungkap aspek publik dan tidak umum identifikasi administrasi publik. Administrasi publik menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik dalam arah politik dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik. Administrasi publik tidak bisa hanya dengan dasar salah satu dari keempat indikator berikut. Nah, yang pertama administrasi pemerintah, yang kedua organisasi publik, yang ketiga sikap administrasi, dan yang terakhir itu proses yang bersifat khusus. Nah, selanjutnya peranan administrasi publik. Peranan administrasi publik dapat terbentuk dalam 4 kategori, yaitu sebagai stabilisator masyarakat. Administrasi publik memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Berikut beberapa aspek peran administrasi publik yang relevan. Pertama, perencanaan kebijakan publik. Yang kedua, implementasi kebijakan. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Dan yang terakhir itu hak-hak masyarakat dan tujuan keselamatan sosial. Nah, yang terakhir itu krisis identitas administrasi publik. Krisis identitas administrasi publik berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu lampau, menurut Nicholas Henry. Secara rinci, krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa krisis identitas yang menghadap administrasi publik bersumber dari tiada kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu ataukah bukan. Nah, sesuatu pengetahuan dasar dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi dua ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori inti. Nah, dalam rangka menemukan identitas sejati sebagai disiplin ilmiah, administrasi publik terus berusaha mengatasi krisis-krisis ini. Perbedaan pandangan dan argumentasi yang muncul sama diskusi tentang administrasi publik telah memengaruhi keragaman bidang administrasi publik ini sendiri. Meskipun pemisahan diri ilmu politik adalah tujuan hal yang tetap sulit dilakukan mengingat fokus dan lokus administrasi publik sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial dan politik dan terus berkembang. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.